Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Neraka tentu sudah tidak asing bagi kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, yaitu tempat penyiksaan, tempat pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan ketika mereka dulunya hidup di dunia ini. Sebagian besar agama-agama di dunia itu juga telah menjelaskan perihal neraka ini, pemirsa. Secara etimologi, istilah kata neraka yang saat ini digunakan dalam tata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Hindi, yaitu naraka, di mana dalam mitologi Hindu dilukiskan naraka ini dilukiskan sebagai seorang makhluk, seorang raksasa yang kejam. Nah, naraka ini tewas di tangan ayahnya sendiri, yaitu Dewa Wisnu atau dewa pemelihara. Kemudian dalam tradisi Yahudi kuno, neraka itu disebut dengan Gehenna atau Gehinom. Gehenna atau Gehinom ini adalah sebuah tempat ataupun lembah yang terletak di kaki Gunung Sion, yaitu di dekat kota tua Yerusalem. Tepatnya itu ada di arah tepi barat daya Yerusalem. Gehinom itu dulu merupakan tempat pengorbanan anak yang dipersembahkan kepada Dewa Amon dan Dewa Molok. Kemudian seiring perkembangan zaman lembah Gehinom ini digunakan sebagai tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Kemudian pembakaran bangkai binatang dan mayat orang-orang yang memang dulunya pernah berbuat kejahatan. Kata Gehinom ini lalu diserap dalam tradisi Islam itu menjadi kata Jahanam, yaitu merupakan salah satu nama neraka yang ada di dalam tradisi Islam. Di berbagai agama dan kepercayaan pandangan tentang neraka ini memang berbeda-beda. Ada yang memandang itu sebagai suatu tempat yang menyeramkan, kemudian penuh dengan api yang menyala-nyala. Kemudian ada yang memandang sebagai sebuah makhluk yang kejam. Terus ada juga yang memandang bahwa neraka itu adalah sebuah keadaan diri manusia, di mana ketika keadaan orang tersebut itu sedang buruk, sedang gelisah, sedang tidak tentram hatinya, maka itu adalah neraka. Begitu pula sebaliknya, ketika keadaan orang itu sedang gembira, ria, senang, itu adalah surga. Nah, di mata orang-orang saintis, neraka itu hanyalah mitos, pemirsa. Neraka itu tidak ada. Neraka hanya akal-akalan buatan manusia saja, karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Neraka itu dibuat hanya untuk menanamkan rasa takut kepada seseorang, sehingga orang tersebut itu tidak berbuat kejahatan dan patuh pada semua doktrin-doktrin agama. Zoroastrianisme. Dalam agama Persia kuno, yaitu agama Zoroaster, jiwa seseorang setelah kematian tiba, maka jiwa tersebut melewati ataupun menyeberangi sebuah jembatan. Di jembatan tersebut itu akan ditemui oleh sosok wanita muda. Nah, apabila amal orang yang meninggal itu baik, maka wanita yang ditemuinya itu tampak cantik sekali. Namun sebaliknya, apabila amalnya itu buruk, maka wanita yang ditemuinya itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Orang-orang yang berdosa tersebut akan dilempar ke sebuah tempat di bawah jembatan yang dilewatinya. Tempat tersebut gelap dan berbau busuk. Nah, lalu orang-orang itu akan disuguhi makanan yang busuk untuk dimakan. Nah, tempat inilah yang disebut neraka oleh agama Zoroaster. Babilonia. Dari mitologi Babilonia kuno, orang yang meninggal itu pertama-tama harus melewati 7 gerbang. Dalam gerbang itu sangat gelap, di mana setiap orang itu dipaksa untuk makan debu. Uniknya itu ada roh atau jiwa orang mati itu yang menyuap penjaga gerbang tersebut dengan sepotong pakaian ataupun perhiasan agar ditunjukkan jalan. Nah, entah bagaimana menyuapnya, saya sendiri juga nggak tahu ya. Neraka versi Babilonia ini tidak ada penyiksaan ataupun hukuman, hanya keadaan gelap sekali dan berdebu seperti itu. Semua orang itu akan pergi ke neraka tersebut kecuali memang orang itu menjadi pahlawan ketika di dunia. Maka
orang yang jadi pahlawan tersebut rohnya itu langsung lolos dari gerbang itu. Bangsa Viking. Neraka versi Viking ini cukup unik karena keadaan neraka ini gelap dan dingin ya. Biasanya kalau neraka itu kan panas menurut agama-agama yang lain. Nah, kalau dari Viking ini neraka ini malah dingin. Pintu masuknya itu dijaga oleh anjing bermata empat dan seluruh tempat itu diawasi oleh seekor elang raksasa ya, elang raksasa yang mana sayap elang ini menciptakan angin sedingin es. Mongolia. Dalam kepercayaan Mongolia kuno, orang yang telah mati akan dihadapkan kepada Erkil Khan, yaitu seorang penjaga neraka. Disitulah nanti amal itu akan ditimbang. Jika bobotnya itu lebih banyak amal yang baik, maka orang itu tentu akan masuk surga. Namun jika bobot lebih banyak amal yang buruk, maka bisa dipastikan orang itu akan masuk neraka. Di mana orang-orang yang masuk neraka itu akan direbus dengan aspal hitam dalam sebuah kuali raksasa. Orang yang dosanya banyak maka akan terjebak di neraka itu selamanya, pemirsa. Tetapi apabila sedikitnya waktu di dunia itu orang itu pernah melakukan beberapa kebaikan, maka secara bertahap itu akan menuju permukaan kuali. Dan uniknya orang-orang di surga yang dulu itu pernah diuntungkan oleh orang berdosa tersebut bisa menolongnya itu dengan rambut, kemudian bisa ditariknya ke dalam surga, pemirsa. Umat Katolik. Tradisi gereja Katolik menyebutkan bahwa neraka itu sebagai tempat ataupun keadaan di mana setan-setan dan para pendosa yang tidak bertaubat itu akan menderita untuk selama-lamanya. Pemahaman neraka umat Katolik itu lebih menekankan segi keterpisahan dengan Tuhan, yaitu penderitaan terburuk dalam neraka itu adalah tidak bertemunya para umat ini dengan Tuhan ketika di akhirat. Mereka akan kekal di dalamnya, yaitu di neraka tersebut bersama para setan-setan. Selain itu, dalam tradisi Katolik itu ada penggambaran neraka oleh mereka orang-orang suci yang memang dianugerahi sebuah penglihatan atau penglihatan gaib lah istilahnya seperti itu. Seperti diantaranya yang dialami oleh Santo Teresia Avila. Tampak keadaan neraka yaitu menyerupai sebuah lorong yang panjang, sempit dan gelap. Lantainya itu digenangi oleh air kotor, berlumpur dan berbau busuk. Kemudian di ujung lorong itu terdapat sebuah lubang, itu seperti lemari kecil, pemirsa. Nah, disitulah banyak orang-orang dibelenggu. Iman Katolik sendiri meyakini ada 3 pengadilan akhirat ya, yaitu yang pertama surga, yang kedua adalah purgatori atau istilahnya api penyucian, dan yang ketiga adalah neraka. Purgatori itu adalah sebuah tempat itu untuk menyucikan jiwa-jiwa seseorang sebelum masuk ke surga. Jadi ketika orang Katolik itu meninggal, saat itu juga ya itu akan diadili apakah orang itu masuk surga, neraka, atau ke purgatori. Nah, pengadilan ini tidak menunggu datangnya kiamat, tapi ketika orang Katolik langsung meninggal, disitulah mereka langsung diadili tergantung amalnya masing-masing. Kitab Kiai. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzata bil ism fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad. Ayat itu tadi, pemirsa, itu menjelaskan bahwa ketika orang-orang diajak untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang tentunya dilarang oleh Allah, itu ada yang tidak menerima ajakan itu dan malah menyombongkan diri. Maka oleh Allah itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sombong di sini mungkin itu maksudnya orang itu mengejek kepada orang yang menasehatinya, atau bisa juga orang itu mengolok-olok Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan hanyalah khayalan, Tuhan hanyalah imajinasi manusia. Nah, orang ini yang kita sebut dengan orang-orang ateis. Mereka tidak bertuhan, mereka tidak beragama. Kalau kita tengok, mungkin hal itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Tapi ya tidak perlu kita pikirkan ya, semua tergantung keyakinan masing-masing. Kalau nekat melanggar perintah Tuhan, ya tentu resikonya ditanggung sendiri.
Nah, khusus bagi para pendakwah itu yang penting sudah menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan. Persepsi neraka ini memang berbeda-beda di setiap adat, budaya, tradisi, kepercayaan, dan agama di seluruh dunia. Sebagian tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Ada yang percaya neraka dan ada yang tidak percaya karena ya memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun begitu, konsep keadaan neraka ini sudah tertulis di berbagai kitab-kitab suci, kitab-kitab kuno yang memang kitab ini ditulis sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Mereka itu mengetahui keadaan neraka itu melalui wahyu Tuhan, ilham atau berita gaib. Lalu kemudian berita-berita itu ditulis dalam berbagai karya tulis, yaitu dengan tujuan agar orang-orang setelahnya itu bisa membacanya, bisa mengetahuinya. Tentunya itu sebagai peringatan bahwa besok itu akan ada kehidupan akhirat, kehidupan setelah dunia ini. Nah, kebetulan itu saya juga membaca salah satu kitab-kitab yang menjelaskan apa itu neraka. Saya punya kitab yang dulu itu memang ditulis oleh seorang tokoh spiritual, seorang kiai ahli hikmah. Dalam kitab itu diterangkan mengenai seluk-beluk kiamat dan kemudian terjadinya besok itu terjadinya kiamat itu seperti apa, tanda-tanda kiamat seperti apa, sampai dengan neraka, surga, dan ibadah-ibadah khusus. Nah, contohnya adalah seperti ini. Neraka iku wujute geni, urup-urube menungso lan watu, sing nunggu malaikat kan angkuh tur banget kejemi, selawase ora tau duraka marang Allah lan tansah nindakake perintah-perintah Allah. Jadi menurut kitab kiai tersebut bahwa neraka itu pada dasarnya adalah berwujud api. Ya memang banyak sekali ya ini digambarkan oleh orang-orang. Bahkan di film-film juga penggambarannya itu seperti itu, yaitu api yang menyala-nyala. Kemudian sing nunggu malaikat kang angkuh tur banget kejemi. Artinya penjaga neraka itu adalah sosok malaikat yang sangat angkuh, kejam, dan sangat menyeramkan sekali. Malaikat tersebut sekalipun tidak pernah melawan perintah Allah. Sekali Allah itu bilang A, maka malaikat tersebut itu akan nurut dan akan melaksanakannya, tidak akan membantah sama sekali. Oleh sebagian ulama ya, malaikat tersebut itu dijuluki dengan Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini jumlahnya ada 19 makhluk, di mana pemimpin tertingginya adalah Malaikat Malik. Malaikat Malik membawahi 18 malaikat, lalu 18 malaikat ini juga mempunyai pasukan-pasukan yang sangat banyak sekali. Syekh Imam Abdurrahman Al-Qadhi, yaitu salah seorang guru besar, salah seorang syekh, kitabnya itu banyak dikaji di pesantren-pesantren salaf ya, menjelaskan tentang keadaan neraka ini. Diceritakan bahwa pada suatu waktu Nabi Muhammad itu didatangi malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad meminta penjelasan kepada malaikat Jibril mengenai neraka. Dan malaikat Jibril pun itu menjelaskannya pemirsa, yaitu Allah telah menciptakan neraka. Apinya itu sudah dinyalakan kira-kira 1000 tahun lalu, sehingga keadaan neraka ini sudah menjadi gelap gulita. Kemudian dijelaskan bahwa di neraka juga terdapat 2 buah hewan, yaitu ular dan kalajengking. Ular ini diperkirakan sebesar leher unta dan kalajengkingnya itu sebesar hewan keledai. Kemudian tugas dari kedua hewan ini adalah menyiksa para penghuni neraka tersebut. Dalam kitab karangan kiai yang saya punyai itu, neraka bukan hanya ada 1 tempat saja, tetapi kurang lebih itu ada 7 tempat. Neraka mau warnane ono 7. 7 mau ora jajar-jajar, balik tumpuk-tumpuk, sing dhuwur dhewe jahanam. Jadi ketujuh neraka tersebut itu tidak berjejer tetapi menumpuk ya. Mungkin ibaratnya seperti gedung dengan 7 lantai, dan gedung itu dibangun di bawah tanah. Nah, lantai yang paling atas kita contohkan adalah jahanam. Lalu lantai yang paling bawah itu adalah neraka hawiyah. Yang paling bawah inilah neraka paling panas. Urut-urutannya ya kurang lebih adalah seperti ini. Yang pertama jahanam, sa'ir, hutomah, ladho, sakor, jahim, dan yang terakhir hawiyah. Kemudian di setiap tingkatan neraka tersebut berbeda-beda penghuninya,
yaitu tergantung amal ibadahnya kepada Allah, kepada Tuhan ya. Semakin buruk amalnya, maka semakin dalam neraka yang ditempatinya. Para setan, para iblis, dan yang mengikutinya, mungkin yang memuja iblis ini, yang menyembahnya ya mungkin, maka orang-orang itu menempati neraka Lado. Para manusia itu akan digiring ke neraka, wajahnya berubah menjadi hitam pekat, matanya melotot, dan mulut-mulut mereka itu dikunci oleh malaikat Zabaniyah. Mereka kemudian dirantai, pemirsa. Di atas neraka Jahanam, yaitu neraka yang paling atas ya, itu ada sebuah jembatan khusus. Jembatan inilah yang kelak itu akan dilewati oleh seluruh manusia. Mungkin hal ini mirip dengan tradisi agama Zoroaster ya, di mana Zoroaster juga mempercayai adanya jembatan di atas neraka. Nuli podo den tekaake marang sirot, yaiku uwat utawa kenteng kang ana ing dhuwure neraka Jahanam. Lunyu banget, luwih lembut ketimbang rambut siji, luwih landhep ketimbang pedang, mobat mabit kaya perahu keterak ombak. Nah, jembatan tersebut itu dinamakan dengan jembatan Sirot. Gambarannya jembatan itu licin, wujudnya tidak kelihatan secara kasat mata ya, lebih kecil dari sehelai rambut kita. Dan juga jembatan itu lebih tajam daripada pedang. Lalu jembatan itu bergerak-gerak, meliuk-liuk, itu ibaratnya seperti perahu itu yang sedang kena ombak di laut. Para ulama itu berbeda-beda dalam menggambarkan wujud dan rute jembatan Sirot ini, pemirsa. Contoh gambarannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat jembatan tersebut itu ada yang naik seperti gunung, kemudian turun lalu datar. Lalu kemudian yang bawahnya itu ada yang naik turun, terus ada yang seperti gunung naik turun, lalu naik lagi, turun lagi, dan ada beberapa gunung di situ. Sejatinya pemirsa sekalian, jembatan itu dapat dilihat itu tergantung dari amal dan ilmu seseorang. Kemudian orang yang melewati jembatan itu pun juga beda-beda. Ada yang lewat itu dengan satu kedipan mata. Kemudian ada yang lewat seperti angin, ada yang berlari, ada yang jalan, bahkan ada yang menaiki sesuatu. Semuanya sekali lagi tergantung amalnya masing-masing. Kalau amalnya baik, semakin baik, maka orang tersebut akan semakin cepat melewati jembatan Sirot tersebut. Sebaliknya, orang yang amalnya semakin buruk, maka semakin lambat dan mungkin akan jatuh ke dalam neraka. Perlu diketahui ya bahwa sebelum seseorang itu melewati jembatan Sirot tersebut, itu ada yang dinamakan pengadilan akhirat terlebih dahulu. Pengadilan akhirat ini yaitu pengadilan di mana amal seseorang itu ditimbang. Apabila bagus amalnya, itu akan lanjut ke surga. Apabila keburukan amalnya itu lebih banyak, maka akan lanjut ke neraka ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika melewati jembatan itu tergantung amalnya sesudah ditimbang tadi, seperti itu. Namun apabila amal baik dan amal buruk itu sama timbangannya, maka akan ditempatkan di sebuah gunung ya. Namanya adalah Gunung A'raf. Gunung ini terletak di tengah-tengah di antara surga dan neraka. Nah pemirsa sekalian, seperti itulah kira-kira sekilas mengenai neraka dan pengadilan akhirat. Anda boleh percaya, boleh tidak, tetapi yang jelas semua itu sudah tercatat dalam kitab-kitab suci, kitab-kitab kuno sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Semua keputusan itu tentu saja dikembalikan kepada Anda para pemirsa sekalian. Semoga konten ini ada manfaat yang bisa diambil. Saya Pati Nur Alam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.